Hai Tuan Muda Lovers, kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 174. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu terhindar dari gigitan nyamuk yang terkutuk. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini, diceritakan jika si keong racun itu yang lagi stres karena Bobong Gondrong tadi mau menghajar anaknya hingga babak belur terus mengusir anaknya seanak udel, lalu ketemuan dengan Amanda di sebuah kafe. Emang bener-bener gak punya otak lu keong racun. Masih mending si Reno cuma dihajar terus diusir sama Babang Gondrong. Kalau Mince yang jadi penulis skenarionya, Mince bikin jadi empan. Buaya anak lu itu. Lagian lu pikir dengan kerja sama dengan si ular kadut rencana busuk lu itu bakal berhasil? Enggak. Sampai bulu ketek lu rontok semua juga, rencana busuk lu ama si Amanda enggak bakalan pernah berhasil. Iya kan guys? Di tempat lainnya, Natasha yang mencemaskan Reno lalu berusaha telepon HP-nya Reno. Namun hingga sekian lama, HP-nya Reno tidak bisa dihubungi. Natasha pun jadi cemas. Dan langsung mengirim pesan WA ke Reno. Please Ren, hubungi aku ya. Aku cemas banget sama kamu. Kamu tahu kan aku cinta banget sama kamu. Si buaya buntung Reno jadi puyeng dan tak lama malah teringat sama Andy yang sudah menolongnya saat dirinya diusir Babang Gondrong. Gue udah nyakitin Andy banget. Tapi Anne malah belain gue sampai segitunya. Harusnya gue beruntung punya istri sebaik dan sesabar Anne. Sadar lu. Harusnya lu senengin bini lu itu. Apalagi bini lu emang lagi mengandung anak lu. Stop deh lu maen serong ama si Natasha. Sementara itu Natasha malah jadi kesel sendiri melihat pesannya ke Reno cuma dibaca dan sama sekali tidak dibalas. Lu lagi Natasha. Cantik-cantik demennya ama suami orang. Kayak nggak ada cowok lain aja. Lagian asal lu tahu ya, si Reno itu cuma modal dengkul. Mendingan lu tinggalin. Cari cowok lain yang masih bujangan, yang lebih tampan, lebih tajir-tajir dan pastinya nggak bakal nyakitin lu. Iya kan guys? Di tempat lainnya, Babang Gondrong yang lagi menggendong Nayaka tiba-tiba ngerasa badannya Nayaka panas. Babang Gondrong pun jadi cemas dan langsung mengajak Kinanti membawa Nayaka ke rumah sakit. Babang Gondrong yang tidak ingin terjebak macet sampai minta bantuan polisi untuk mengawalnya. Kinanti pun jadi melongo begitu melihat di depan rumahnya sudah ada mobil polisi yang akan mengawalnya ke rumah sakit. Kira-kira Nayaka kenapa lagi ya guys? Perasaan dari kemarin demam mulu. Tapi mudah-mudahan Nayaka nggak kenapa-napa. Sementara itu Reno yang sudah ditolongin Anna agar tidak diusir sama Babang Gondrong lalu berusaha baik-baikin Anna. Namun tiba-tiba HP-nya bunyi lagi, ada notifikasi pesan masuk dari Natasha yang mengirimkan fotonya yang lagi berada di depan rumah Babang Gondrong dengan caption, "Aku sudah di luar." Reno tentu kaget dan jadi cemas. Kira-kira si buaya buntung Reno masih berani nemuin Natasha nggak ya? Di tempat lainnya, Herman pulang ke rumah dan kemudian membuka paket dari Eyang Martuyang. Dikirimkan Jumi. Isinya ternyata sepasang kain buat seragam akikahan nanti. Herman pun jadi puyeng. Karena kalau tuh kain diberikan buat Marise, Care ini pasti bakalan ngamuk setengah edan. Begitu juga kalau diberikan kepada Karina, Marise yang bakalan ngamuk setengah edan. Itu sih salah lu sendiri. Makanya ambil sikap yang tegas. Lu kan udah cerai ama si Marise, jadi ngapain lagi lu masih deketin dia? Iya kan guys? Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti yang dikawal polisi akhirnya sampai di rumah sakit. Nayaka pun lalu dibawa ke ruang poli anak. Di sana ternyata sudah banyak pasien lainnya yang lagi antri menunggu panggilan. Babang Gondrong pun jadi kesal dan langsung meminta suster untuk mendahulukan anaknya. Suster pun jadi kaget dan langsung bilang, "Ini sesuai prosedur. Yang lain
Juga masih antri. Mohon ditunggu 8 nomor lagi ya. Babang Gondrong malah makin kesal dan jawab. Gak mau. Saya udah kenal lama sama Dokter Arka. Bilang sama dia, Tuan muda abdi mana mau cek anak laki-lakinya. Suster pun jadi ketakutan. Kinanti pun lalu bilang ke suster. Sus, maaf banget ya. Mendingan turutin aja apa kata suami saya. Bukannya saya gak mau ikutin prosedur, tapi takutnya malah makin ribut di sini. Suster pun jadi panik dan akhirnya masuk ke ruangan dokter. Tak lama suster keluar lagi dan mempersilahkan Babang Gondrong membawa masuk anaknya. Pasien lainnya yang lagi antri jadi kesal. Namun gak ada yang berani protes. Sementara itu Nayaka lalu diperiksa sama dokter. Babang Gondrong dan Kinanti pun menunggu cemas. Dokter lalu bilang, ini ada radang, Pak, Bu. Babang Gondrong, yang emang sangat mencemaskan anaknya jadi panik dan tanya, radang parah nggak, dok? Dokter jawab, enggak sih. Ini memang biasa terjadi sama anak-anak, apalagi pada bayi yang masih beradaptasi dengan perubahan suhu. Lagi pula demamnya masih di bawah 38 derajat, jadi bisa dibilang masih normal. Babang Gondrong yang belum yakin sama pernyataan dokter lalu tanya. Benar dok? Dokter yakin? Dokter jawab. Iya pak. Jadi bapak dan ibu tenang aja ya, tidak perlu panik. Ini saya resepkan obat penurun demam untuk 2-3 hari ini. Tapi jika demamnya sudah turun sebelum 3 hari, boleh dihentikan pemberian obatnya. Babang Gondrong pun mengangguk. Sementara itu Eyang Martu yang lagi mempersiapkan acara akekahan Nayaka sudah berada di depan sebuah gedung. Eyang Marta pun lalu tanya sama pengelola gedung. Gimana persiapan untuk acara akekahan cucu canggah saya? Sudah rampungkan? Pengelola gedung pun jawab. Sudah Bu. Hampir 80% semuanya sudah siap, tinggal mengatur dekorasinya saja. Eyang Marta jadi lega. Bagus. Pokoknya tolong diatur yang bagus ya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Pengelola gedung jawab. Baik Bu. Ibu tenang saja. Kami pasti akan atur semuanya semaksimal mungkin. Eyang Marta mengangguk lega dan kemudian pamit. Tanpa sepengetahuan Eyang Marta, si ular kadut Amanda ternyata memperhatikan dari sebuah jarak. Wadih. Gawat nih guys. Si ular kadut Amanda sama si keong racun ini kayaknya sudah nyiapin rencana busuk buat ancurin acara akekahannya Nayaka. Sementara itu Natasha yang lagi kesal sama Reno lalu pulang sambil kemudian lemparin barang-barang yang ada di dalam rumah. Tak lama papahnya Natasha muncul. Papahnya Natasha itu ternyata Kuncoro, rekan bisnisnya Babang Gondrong. Nah loh. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Natasha setelah tahu jika papahnya ternyata kerja sama dengan Babang Gondrong? Apa mungkin Natasha meminta kepada papahnya untuk melakukan intimidasi terhadap Babang Gondrong agar Babang Gondrong mau merestui hubungan cintanya dengan Reno? Lalu apa yang akan dilakukan Babang Gondrong setelah tahu jika Natasha ternyata anak rekan bisnisnya? Entahlah. Yang pasti kalau Mince jadi kinanti, Mince bakal nyetok tabung gas buat nyambitin kepala orang-orang yang saban hari ngerecokin rumah tangganya. Besoknya acara akekahan Nayaka pun dilangsungkan di sebuah gedung. Saat itu ada salah satu tamu yang berkata nyinyir ke Kinanti. Ya. Bu Kinan, by the way motong kambingnya cuma 2 ya? Kinanti pun lalu jawab. Iya, sesuai ketentuan untuk anak laki-laki Bu. Si tamu itu pun langsung menjawab nyinyir. Ih kirain bakal motong berapa ekor kambing. Gak taunya cuma 2 ekor. Padahal boleh lebih loh. Saya aja motong 5 ekor kambing. Babang Gondrong yang ternyata mendengar ucapan tamunya itu karuan jadi gede setengah edan. Saat itu juga, Babang Gondrong yang kalau ngitung duit pakai timbangan, langsung menyuruh David telepon peternakan kambing agar memotong semua kambing dan sapi yang ada di peternakan. Si tamu yang nyinyir pun jadi melongo. Begitu juga Kinanti dan tamu undangan lainnya. Lagian Babang Gondrong dilawan.
Jangankan kambing bu. Gunung Galunggung kalau ada yang jual pasti dibeli sama Babang Gondrong kalau emang buat kebutuhan Nayaka. Iya kan guys? Di saat yang sama Natasha yang ingin ketemu Reno datang ke gedung tempat akekahan. Jumi yang pertama kali melihat Natasha tentu saja kaget dan langsung kasih tahu Reno jika selingkuhannya Reno datang. Reno pun kaget dan jadi panik. Reno yang tidak ingin dihajar lagi sama Babang Gondrong lalu pergi agar bisa menghindari Natsaya. Anak yang ternyata ngeliat Reno jadi heran dan langsung membuntutinya. Di saat yang sama, si ular kadut Amanda yang emang ingin menghancurkan kehidupan Babang Gondrong dan Kinanti datang. Waduh, gawat nih guys. Kira-kira rencana busuk apa lagi ya yang akan dilakukan si ular kadut Amanda sama si keong racun Denita? Lalu apa yang akan dilakukan Natasha di acara akekahan Nayaka? Apa dia bakal bikin masalah di acara akekahan Nayaka? Lalu, apa yang akan dilakukan Radit yang juga datang ke acara akekahan Nayaka? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu bahagia, selalu banyak duit, hutangnya lunas semua dan pastinya tidak akan ketinggalan update cerita sinetron. Terpaksa menikahi tuan muda. Bye. Bye.